Di weekly market briefing di minggu ini untuk periode tanggal 14 sampai 18. Okay, but I don't trade Mondays. So, minggu ini agak spesial, ada request dari teman-teman, ada JPFA, ada Sterling, kemudian kita bahas oil, dan kemudian kita gold. Jadi please stay until the end of the videos. Oke, pertama kita masuk ke JPFA atau JAPFA. Request on JAPFA. Majorly speaking, if you look at weekly time frame, of course ini adalah saham dari perusahaan. Jadi kalau perusahaannya kerjanya oke, ya, this is a bullish structure, oke. Jadi ini di fase koreksi. Tapi koreksi bisa sampai mana? I see price can make one more low, okay, as low as this area 1185, dan Anda akan lihat rebound. Nah, reboundnya kenapa saya taruh kotak merah? Karena wave B itu you cannot predict. Wave B, okay, wave B you cannot predict karena belum terjadi. Wave B itu pastinya ABC, okay, akan berbentuk ABC manner, okay. So ini adalah kotak range yang bisa dipermainkan oleh market maker on wave B, okay. Wave B is a very dangerous wave. But how to trade wave B is, kita nggak bisa trade wave B, kita nggak bisa project wave B sampai kita lihat wave A dan B, something like this. So itu beberapa bulan ke depan, kalau kita lihat some kind of this structure with A and B, dan kita bisa project C dari B itu di mana. Alright, kita bisa project. And therefore, setelah rebound, then I will see some finishing move. You will see some finishing move to complete this whole structure of ABC on 1095, 1095. Okay, dan dari sana baru maybe we can see some bullish structure. But how to trade this in the long term? Long term, if you plan to invest on this JAPFA and on this area, di area ini, on very small time frame, maybe 15 minutes, 30 minutes, you need to see some bullish structure, okay, something like this, okay, maybe this is called 1-2 structure, not lower than here, bukan di bawah ini. Struktur itu terjadi di sini, then that might be a good time to buy. Tapi nanti saya mungkin bisa kasih update-nya lagi seperti di saham-saham lainnya. But now saya lihat struktur koreksi ini belum selesai. Setelah one more low, then there will be rebound. And remember apa yang saya jelaskan di kotak merah ini. Dan di sini mungkin euforianya akan besar sekali, bullish awaken dan segala macam. Then you'll see another flash, one more low to complete ABC. Okay, this for JAPFA, but the whole structure is bullish. As you see, we have massive 1-2 di sini, ada 1-2 yang besar, wave 1, wave 2. Okay, lalu kita lihat 345 ini adalah 3 of 3 with 3 of 3 4 3 4 5. Okay, so this could be 1 2 3 4 5. Okay, ABC, jadi banyak kali kemungkinan bisa dimainkan sini. 1 2, okay, 1 2 3 4 5 with 3. Sorry, I was lost. So 1 2 with 1, with 2, dan wave 1, 2, 3, 4, 5 menjadi wave 3. And right now kita lagi dari wave 4.
Tapi ini kan wave 4 bisa kelar. Ya ikut wave 4 bisa kelar di sini. Kalau wave 4 kelar di sini. So let me make some notes. If wave 4 already finished and we start of the wave 5, which is very possible. Oke, ini kita discuss alternate, oke. Nanti saya akan bahas benang merahnya. Kenapa alternate-nya sama sekali nggak menjadi concern buat saya. Too big. Oh, never mind. Wave 4, right? So we have 1, 2. So 1, 2, 3, 4, 5. This is wave 3. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar elite wave, yes, this is diagonal. Okay, diagonal structure. Nah, di struktur diagonal, wave 5 adalah wave terpanjang napasnya. Okay, kenapa primary saya nggak mengganggu alternate? This is where it comes. This is where it unique. Kenapa? Jadi karena dari awal saya coba map ini ABC, karena ABC ini adalah harga di antara dua cycle. So tadi primary adalah one more low, B and C. Alright, this B menjadi trap. B-nya kotak merah, saya warning. Alright. In another alternate, di plan B, di plan yang lain adalah this is 1, ini adalah 1. This is 1. Saya taruh warna merah, warna biru. This is 1, and we are forming 2. Okay, whatever, 2, maybe here, maybe. Nice, 2, kira-kira di sini gitu. Alright, nah 2 ini sangat tricky kan, karena ABC ini kan sama-sama ABC. Wave 2 itu sama-sama harus ABC. So this ABC bisa jadi di wave yang sama. Alright, this could be 2, and this C be wave 2. Okay, then we have big 1, 2. 1, 2 yang lebih gede and goes up. So the question is, bisa nggak market tuh berhenti di level ini? Di level ini udah selesai dan dia goes up. Kalau mau membantah teori elite wave sih bisa-bisa aja. Nah, pertanyaannya yang buat saya yang mengganggu adalah kalau kita ukur projectionnya dari sini, berarti C itu kan bisa di antara dua level, di level 1.272 atau di level 1.618. Oke, nah 1.272 nya itu udah, ini masih di level di sini, masih bertahan. We saw some rejection, right? Nah, ini kan rejection dari 1.272. But then market goes down. Okay, market goes down again. So, untuk beberapa minggu ke depan, what you need to look at, yang Anda harus perhatikan adalah harga untuk bisa bullish awaken dari level 1.272 ini goes up. Alright, dia nggak boleh jatuh di bawah low-nya ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mengganggu saya adalah struktur ini nggak ada struktur impulse. Okay, this structure is not an impulse structure. Okay, nggak ada struktur impulse sama sekali di sini. This is very ABC. Okay, jadi kalau mau maksa kayak ini kan bisa di 1, 2, 3, 4, 5 ya, 3, 4, 5 ya monggo. Cuman kalau saya lihatnya this is very 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 zigzag. So where was I? So price should not do any one more low untuk bullish awaken di level ini, goes up. Okay, jika ada break low, then bullish punya plan untuk fasing ini invalid, then we will prepare for one more low to this area, then gonna see some rebound, push down. Okay, pertanyaan selanjutnya supaya komplit, bisa nggak setelah one more low di sini, ini sudah ABC komplit dan kita lihat bullish awaken dari sini. Again,
price untuk C dan itu di 1350, 1272 atau di 1095. Jadi kalau one more low di sini kesempatannya udah lewat gitu loh. Jadi kalau dia udah di sini and we want to see some bullish goes up, what you need to do is the same conditions. You need to see some bullish movement, pergerakan bullish 1, 2, 3, 4, 5 ABC 1, 2, dan itu pun nggak menjamin itu ada bullish awaken karena ini range wave B ini besar sekali kan, karena wave B itu wave yang paling berbahaya di Elliott wave. So saya akan lebih nyaman, okay, if you want to hold long term, okay, you want to buy long term, saya lebih nyaman jika lihat harga di sini. Okay, last questions yang mungkin akan Anda tanyain. Wah, bro, kalau saya nunggu di sini ternyata di sini udah bullish awaken, harga udah naik tinggi dan saya udah telat dong entry-nya. Kan kalau saya buy di sini tadi, nggak nunggu di sini, saya dapat harga lebih rendah kalau bullish dan naik. Mindsetnya gini, kalau dari sini bullish awaken, namanya udah bullish awaken, artinya ini sudah selesai kan. Ini udah wave 4, oke, ini wave 3, ini wave 4 udah kan. Berarti kalau ini wave 4, kalau ini bullish awaken di sini, berarti ini adalah wave 1 dan wave 2, wave 2-nya di sini. Oke, this is bullish awaken. Artinya you nggak bakal lihat harga ini lagi. Ya, harga-harga rendah-rendah ini nggak akan lihat lagi kalau dia naik. So there's always itu banyak ruangannya gitu loh untuk Anda re-entry, then you ride the bull wave. Ngerti ya? Jadi nggak usah FOMO, nggak usah takut telat entry. Kayak misalnya di sini kan, misalnya di sini, you see some bullish awaken pattern here, 1, 2, then 1, 2. Kalau memang udah naik, ya ini nggak bakal divisit lagi sampai dia kelarin wave-nya ke atas gitu lah, bener kan? Jadi Anda mau entry di sini, mau di sini, mau tetap naik gitu loh. Alright, that's the mindset. Moving on, we have great British pound. Is this the right one? Okay, this is the right one. GBP against US dollar. Dari harganya saya udah pernah analisa GBP ini dan poin saya masih tetap sama, nggak ada berubah dari berbulan-bulan yang lalu. GBP saya nggak pernah suka dan I will not trade this pair. Why? Dari gambarnya aja udah kelihatan kan, dari rilisnya sampai sekarang it moves in corrective pattern. You see some ABC, A, ABC, B, very clear pattern now. We're on the way to complete C. Okay, so the problem is C-nya bisa di mana, gitu kan? C-nya bisa di mana? Well, from what I see, my point of view is, I can see. Let's do monthly dulu ya. Ini terlalu gede chartnya, jadi supaya nggak terlalu lebar. The first C level I'd like to see is on this price 8772. Okay, let me tell you what. Ini C ini adalah level 1.618 dari retracement A ini. Oke, kenapa bukan 1272? Udah pass, udah lewat. Dan strukturnya juga ini AB and ini if this is C nggak make sense kan, dia buat zigzag flat lagi dan turun lagi, nggak make sense dong. Okay, so the first level I will see it one more low, okay, itu 8772. Setelah itu you will see some rebound, akan terlihat rebound untuk membentuk ini akan menjadi A. Oke, jadi ABC kelar ini adalah A, jadi A yang lebih besar. Oke. Again, sama seperti Japfa saya bahasnya tadi, wave B. Anda nggak tahu wave B di mana. You never know. Right? You don't know where wave B is. But kalau wave A-nya di sini, then we can project wave C di mana. Well, wave C
yang nantinya akan kelar tuh ada di 0,5402, tapi ini masih lama ya, ini masih lama sekali, bukan kayak minggu depan bakal kesini, bulan depan enggak. Ini adalah projection yang saya lihat untuk many months to come. Dan level ini selaras dengan harga range yang ini gitu loh, masih masuk di range yang ini. Oke, masih masuk di range yang 1.272 yang lebih besar dari super cycle-nya, dari cycle yang gede. Bukan super cycle, dari super primary cycle-nya. Ini kalau ditarik projection A 1272 di sini, zone-nya masuk di sini gitu. Dan kenapa saya nggak pilih di sini? Oke, zone-nya ketemu. Bisa nggak bro jatuh lebih jauh ini? Itu that's too far. Itu nggak perlu didiskusi, itu udah mengayal, itu udah kayak mengada-ngada. Kayak semua kemungkinan bisa kan, di masa mendatang kita nggak tahu. Nah kalau dihubungkan dengan geopolitik yang lagi terjadi di dunia, yang seperti Anda tahu, UK, United Kingdom nggak seperti UK yang dulu lagi, right? It's not the same anymore. And kondisi dari dunia, negara superpowernya, oke, kedepannya bagaimana? Kalian tahu lah, kalian bisa baca di Google dan segala macam. And it makes sense. Oke, kita lihat wormhole di sini dan kemungkinan kita akan lihat rebound wave B, kita nggak tahu di mana. As far as this one, mungkin kebijakannya akan menguatkan mata uangnya sedikit. Then we'll see another flash down here to complete this ABC. Okay, this is my view on British pound US dollar. Pertanyaan yang mungkin akan ditanya adalah, could this be wrong? Bakal salah nggak ini gitu loh? Kita masa bakal turun gitu jauh? Well, waktu harga di sini, atau harga katakan di sini, kita ngomong di sini, waktu kita bilang harga bisa almost parity dengan US dollar, nggak mungkin gak ada yang percaya kan gitu. Then all levels has been respected, fully respected. So I don't have any reasons for not trusting my own analysis. Ini kan masih mapping, okay? Dan kalau kita mau trade this chart, of course we don't trade this on the monthly chart. We will drop down to the levels that our eyes can see, which entry is the best for your trades. Okay, this is just the mapping. Ada yang request di pound sterling, so here we go. Alright, now we have crude oil. Pretty straightforward to crude oil. Alright, I did call some decline and we did call some bullish movement on crude oil. There will be only two alternatives. I will discuss my primary. We have 1, 2, 3, 4, 5 perfect impulse, and now we're on corrections. Okay, we're on corrections ABC, and this is A, possible A, and we will have B. Mati dulu. And ini rebound ini untuk B. Another flash down to C. Okay, alternate yang lain, satu alternate lagi adalah 5, ini adalah 3. Jadi posisinya ini adalah wave 3, untuk wave 3 extended. And right now you're on wave 4 and bullish awakens to wave 5. Okay, kalau wave 5, let me take calculator. Wave 3 extended to 618 area, dan bas 1 dan Fibonacci 3 5 harusnya ada di around this level. Okay, to be exact saya harus hitung nanti, udah cukup data baru kita bisa hitung lagi, but to be exact is precise, approximately on this area. Okay, so good newsnya adalah saat ini harga sama-sama bergerak naik. Cuman yang wave B kita nggak tahu di mana. Alright, this is A, B, okay, A, B, and then flash down to C. Kalau bullish awaken terus 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai di sini.
Jelas ya. Jadi if you want to trade crude oil, berhati-hati aja, perhatikan puncak nanti di wave B ini di mana. Wave B ini gampang dilihat, gak susah di trade tapi gampang di spot. ABC movement. Oke, wave B pasti geraknya seperti ABC, wave ABC. Jadi kalau Anda lihat sangat choppy seperti ini, alright, strukturnya seperti ini, oke, and you see no impulse, gak ada candle yang gede segala macam, you might be on the wave B. Okay, so like this, you see this, right? So this is A. Okay, this is A, B, C, A. C sama dengan A kan? Okay, so this is also very choppy for me. Let's drop down the level. The skenario yang untuk buy, karena tadi kita bilang wave B dan wave 5 arahnya sama, cuma B sampai sekian mana harus udah keluar, dan you wait and see, kecuali wave B nya invalidasi, dan kita bisa bilang we're on track to wave 5, lebih gampang lagi kan. Jadi level-level yang di bawah ini kita bisa delete dan kita fokus di entry untuk posisi buy. Okay, let's see if we have some. Kalau bullish awakens, kita bagusnya entry buy di mana. Okay, good news is kita lihat sekarang ada formasi 1-2-1-2. Alright, untuk beberapa student saya udah entry di sini, udah entry di area sini. So the first target di sini. So you will see some open like this. Okay, this. Okay, something like this. Ini untuk impulse. Okay, impulse yang normal. Tapi karena kita berada di wave B dan juga wave 5. Nah, kalau kita di wave 5 berarti nanti akan menjadi satu yang baru. So setelah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, something like that. That is that if we are on wave 5. Tapi problemnya ada si B ini. So saran saya, kalau you want to trade this, your first target will be in this area. Okay, and then tunggu lihat waktu turun untuk ABC nya bagaimana untuk re-entry. Then your second target is this area for re-entry. Mungkin Anda re-entry nggak mungkin di sini buy di low rendah banget gitu kan, pasti entry di sini setelah ada confirmations. Then this area. After that, I suggest you to sit back and wait, find another pair. Kecuali you see some straight up kelarin wave 2. Jadi untuk play this safely, wave ini, dua wave ini Anda bisa ambil. Okay, this one and this one. Alright, ini dan ini jangan diambil. Okay, kalau ini terjadi, ya good, artinya B yang ini nggak ada, terinvalidasi, potensi terinvalidasi. Then you can aim for another bigger ABC down to find another entry to wave 5. Okay, itu untuk oil. Okay, back to our superstar. Anda boleh refer ke video saya minggu lalu soal yang emas, dan baru Anda menyambung di video ini dengan sangat jelas kenapa kita bisa buy di 1707. Pasti Anda ingat di video kemarin. Oke, ada banyak di video lalu saya ada sebut bahwa banyak teori Elliott Wave bilang kita bisa lihat one more low, but saya bilang yang mengganggu saya adalah ini, yang formasi ini loh, gitu loh, formasi ini. Kenapa nggak lebih rendah?
and this is a perfect ABC. Oke, kalau Anda bisa spot, this is 1 2. Oke, this 1 2 1 2, and right now penutupan market kita ada di closing di perfect wave 3. Oke, di area zone yang lebih besar dari 3 of 3, masuk zonanya. So apa yang kita expect di minggu ini untuk Senin besok dan seterusnya. Saya nggak trade hari Senin, tapi saya akan pantau. Saya expect price untuk retrace sejauh range-nya 400 pips, 1770. Ekspektasi bisa sampai 1730. Oke. Dan how to catch this move? Ya tentu nggak mungkin dalam satu hari 400 pips. Sorry, bukan nggak mungkin. Kemungkinan kecil kan gitu. Apalagi fase korektif, bukan fase impuls. Jadi kemungkinan kecil satu hari bisa 400 pips. Tapi kalau bisa satu hari, besok hari Senin langsung kejadian kayak gini, wah lebih bagus lagi. Saya lebih seneng. Karena kenapa? Selasa udah tahu mau ngapain, gitu kan? Udah tahu Selasa sampai Jumat minggu depan, tinggal nyari entry yang bener-bener ngikutin aja gitu. Nah, saya expect minggu Senin besok kita akan selesaiin A dulu. Oke, nanti akan saya ukur A-nya. Kita lihat A-nya itu 333 atau 535 atau 333. Ya 333 ABC maksud saya. ABC itu bisa 333, 535, right? So itu bisa ABC atau impulse. Nanti kita ukur. Kalau udah dapat impulse dan kita bisa proyeksi C-nya di mana. Oke, kalau udah ada AB bisa lebih detail lagi projectionnya. Dan kita akan proyeksi wave 4 dari subwave ini kita dari mana. Oke, dan next target is this area 1795. So next week punya gameplay adalah my plan. Saya plan untuk incar entry dari wave 4 ke wave 5 yang ini, continuation subwave, di mana harga ketika di level ini adalah wave 3 yang lebih gede gitu. Nah, di sini akan ada terjadi koreksi lumayan besar. Oke, dan final push to complete our bull awakens. Oke, jadi di sini belum bull awakens ya. Di sini belum bull awakens. Jadi ini sampai level 2 ini, sampai 2 level ini kalau turun, ini bisa menjadi alternate dari orang-orang yang lagi nge-sell. Orang-orang yang lagi nge-sell, if you selling this pair, mereka pasti pakai plan wave 4 tuh ada di sini kelarnya. Wave 4 tuh kelar di sini. Jadi 1-2 buat mereka tuh gini. Kalau buat saya cycle bullish ya. Ini kan 1 2 3 4 5. Nah, mereka pakainya ini loh 1 2 3 A B C 4 5. Baru one more low ke bawah gitu loh. Nggak salah sih. Bener kan? Tapi ya kita kan bermain di antara dua cycle. Saya lebih prefer kita TP dong daripada keseret. Nah, so minggu depan yang akan kita lihat adalah kita mau entry karena ini udah clearly 1 2 3 4. Nanti kita lihat ukur 4-nya, ekspektasi sih 1730 untuk level yang benar, tapi nanti kita ukur ABC-nya karena koreksi itu suka-suka kan. Teori di buku kan, ya teori di buku. Kalau semua seperti teori di buku, trading udah nggak ada yang loss kan gitu. Dan kita akan entry di wave keempat untuk kejar wave kelima, and itu akan menjadi A. Possible wave 1. Sorry. Possible adalah wave 3 dari yang lebih besar ini, wave 3 ini. Oke, ini adalah kan ini 1 2 3. Jadi di sini adalah wave 3 nantinya, tapi juga merupakan wave A B C dari wave 4 yang mau turun tadi gitu. Saya kasih warna merah tidak biru.
Alright, cukup jelas ya. Jadi primary-nya ini, yang primary saya sebenarnya primary saya sell. Kalau Anda perhatikan di TradingView saya, kemudian Anda perhatikan semua video-video saya. Tapi ya minggu lalu saya bilang ini ganggu banget gitu loh. Sangat mengganggu ini pemandangan, oke? Karena semuanya kayak we have this ABC and this could be 1, 2, and ini juga levelnya pas semua. Ya market maker tuh pinter gitu. Market maker tuh ini 1, 2, 3, 4, 5 levelnya semua pas, cantik, cakep gitu loh. Kemudian habis 5, 1, 2, 3, 4, 5 C-nya udah kelar di sini, then they make 1, 2 and then boom ke atas gitu. Yeah, we were lucky to be able to caught this move. Kalau Anda lihat di Instagram, okay, we write 370 pips on this one, and kemarin juga kita ada write the sell on this one, so it's been a pretty good month. Jadi one more low, another entry buy, target to this area, then we stop. This is wave 3, okay, akan sama-sama turun harganya ke wave 1. Okay, kalau ini wave 1 sih. Kalau ini adalah koreksi ke wave 4 dari wave yang bullish. Tapi kalau ini adalah cycle bearish, dan impulse dari sini akan dimulai goes deep down to at least where at least this area, sorry scrollnya kepanjangan, ini 1568 1568, and the next target for bear is 1430. Nah ini yang sering Anda lihat di beberapa cycle untuk elite wave trader yang ngambil cycle sell. Okay, cukup jelas ya. You want to buy this range, we want to buy this range. I hope to buy this range. I'm sorry, kayak market mamaku aja ngomongnya kan. I hope I can buy this range. Alright, it's pretty good range. Is 600 pips punya range. Tapi mungkin kita dapat mungkin 300-400 is good enough for me. And dari sini kita harus wait and see, hati-hati banget. Oke, kita akan lihat rejectionnya itu berupa apa. Oke, that's it. That's all. Semoga bermanfaat. I'll see you on next video. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk support saya. Bye-bye.